segalanya. Lebih dalam ku menyembah, di dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami katakan sungguh besar nyata di sepanjang hidupku. Daramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, oh, oh. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, di dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Segenap hati kami naikkan syukur kami Tuhan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, di dalam roh kami tinggikan kan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, di dalam roh dan kebenaran selamanya. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita mempersiapkan hati untuk mengambil perjamuan kudus ini dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita dan melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami bersyukur Tuhan karena pengorbanan-Mu yang sungguh luar biasa untuk setiap kami. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang hidup dan selalu ada buat kami. Kami siap untuk menjalani hidup kami dengan maksimal karena Engkau telah memberikan masa depan yang cerah, memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat pujian. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, di dalam roh ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala-galanya, ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Di dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Hello students, welcome back to Radiant Student Online Service. Senang banget ketemu kalian lagi dan di minggu pertama Juli ini kita bersyukur kita sudah mengambil perjamuan kudus untuk mengenang dan mengingat pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita di kayu salib. Teman-teman, di minggu awal ini saya mengajak kalian untuk sama-sama plan our own life sebelum kita memasuki semester yang baru di kelas yang baru. So sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kayak bersyukur karena Engkau Allah yang ada dulu, sekarang, sampai selamanya. Dan Engkau Allah yang tahu merencanakan kehidupan kami bahkan dari sebelum kami ada. Saya percaya Tuhan, Engkau selalu punya rencana yang indah dan kami siap untuk berjalan dalam rencana-Mu yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Minggu lalu kita belajar bahwa Roh Kudus adalah penuntun kita, penolong kita, dan Dia tahu blueprint kita. Dia tahu hidup kita dari awal sampai akhir. Nah teman-teman, hari ini kita mau belajar bahwa hidup kita ini ada blueprintnya dan bagaimana cara kita untuk menjalani hidup kita sesuai dengan blueprint yang Tuhan inginkan. Teman-teman, kita semua di dunia ini punya tujuan. Kebayang gak sih kalau selama liburan ini kamu liburan dan kamu pergi ke satu tempat tapi kamu gak tahu kemana. Kamu naik pesawat atau kamu naik bus, kamu naik mobil travel, tapi kamu gak tahu tujuannya kemana. Biasanya kalau kita mau liburan, kita akan bersuka cita dan bilang, yeay aku mau ke sini. Tadi ada satu orang teman saya bilang gini, oh saya mau liburan ke villa ini di daerah Cianjur. Wah asik banget nih, kita akan pergi naik motor bareng-bareng. Atau kita akan pergi naik mobil travel bareng-bareng. Teman-teman, ada tujuannya dan juga ada cara untuk mencapai tujuan tersebut. Punya tujuan itu baik, tapi kalau nggak tahu cara mencapainya, akhirnya sama aja kita nggak akan pernah sampai dan kita hanya akan mentok di perencanaan. Nah teman-teman, kita punya tujuan dan apa sih tujuan kita ada di dunia ini? Kita mau lihat my purpose in this world di Efesus 1 ayat yang keempat. Kita mau baca sama-sama. Efesus 1 ayat 4 mengatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebab dalam Dia ternyata Allah telah memilih kita. Sama-sama katakan kepada dirimu sendiri, saya dipilih Tuhan. Teman-teman, kita dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan dan Tuhan memilih kita untuk kita ini menjadi orang yang kudus dan tak bercacat di hadapannya. Tuhan mau agar kita serupa dengan gambaran Kristus. Ketika Efesus 1 ayat 4 mengatakan bahwa Tuhan sudah memilih kita, lalu bagaimana kalau hidup kita ini gak sesuai dengan apa yang kita rencanakan? Teman-teman, ternyata segala hal yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tetap ada di tengah-tengah kejadian-kejadian tersebut.
Entah itu hal yang baik, entah itu hal yang kurang baik. Kita sama-sama lihat di Roma 8 ayat ke-28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita lihat lagi, Allah turut bekerja. Loh, gimana maksudnya Kak? Gimana maksudnya Tuhan bekerja dalam hal yang kurang baik? Teman-teman, seringkali yang terjadi dalam hidup kita itu bukan semuanya yang Tuhan rencanakan. Bisa jadi kita yang memilih untuk tidak mengikuti rencana Tuhan. Tetapi sekalipun kita tidak taat, sekalipun kita kadang-kadang melenceng, Tuhan selalu punya cara untuk membawa kita kembali ke dalam rencana Tuhan selama kita mengatakan, yes Lord, I will follow. Tuhan, saya mau ikut dalam rencana Tuhan. Dan semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita, entah itu masa lalu kita, keluarga kita, pendidikan kita, semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kamu yang mengasihi Tuhan. So, selama hati kita mengasihi Tuhan, jangan khawatir. Tuhan akan selalu punya cara untuk membawa kamu kembali, untuk membawa kita semua kembali kepada Tuhan. Nah, teman-teman, dalam hidup kita ada yang namanya timeline ya, ada yang namanya urutan-urutan kejadian dalam hidup kita. Kalau kita lihat balik dari kitab suci kita, awalnya dunia ini adalah di Kejadian 1 ayat 1 ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saat itu kita ada enggak? Tentu belum ada. Lalu setelah itu Yesus mati di kayu salib. Setelah itu gak lama setelah itu, cukup lama ya sebetulnya ya, kita lahir. Nah setelah kita lahir, dari kita bayi, ada titik di mana kita akhirnya bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Setelah kita bertobat, inilah kita sekarang. Teman-teman, kalau kamu belum menerima Tuhan Yesus saat ini waktunya, bertobatlah, jalanlah dalam jalan Tuhan. Kalau kamu sudah bertobat, berapa lama kamu sudah bertobat? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau udah 10 tahun mungkin. Teman-teman, inilah momen kita sekarang. Dan saat ini kita sedang menunggu sampai Tuhan Yesus datang kembali. Nah, teman-teman, waktu kita menjalani hidup kita di dalam masa kita sekarang ini, jangan sampai kita berjalan tapi kita gak punya tujuan. Nanti sama seperti orang yang pergi liburan tapi gak tahu mau kemana dan gak tahu naik apa. Teman-teman, yang namanya tujuan itu adalah hal yang paling penting. Yang namanya hidup harus punya tujuan. Visi adalah pandangan kita tentang masa depan. Dan kalau kita hidup gak punya visi, gak ada vision, orang yang tidak punya visi kehidupannya akan tanpa arah. Ketika kita gak punya arah, kita hanya akan buang-buang waktu. Mungkin capek, mungkin sibuk, mungkin kelihatannya mencapai segala hal tetapi kita tidak mencapai tujuan. Sama seperti orang yang liburan tanpa tahu mau kemana, mungkin dia naik travel, lalu dia naik pesawat, turun pesawat dia naik bus, turun bus dia naik Gojek, dari situ dia naik lagi mobil-mobil yang lain, tapi gak ada tujuannya. Akhirnya gak ada arah dan hanya putar-putar saja. Teman-teman, ketika kita punya tujuan, tujuan kita akan menentukan bagaimana kita akan menjalani hidup kita. Visi kita ini akan melahirkan nilai-nilai kehidupan kita. Wah, apakah emangnya saya bisa punya value, punya nilai-nilai saat saya masih pelajar? Justru sejak kamu muda, sejak kamu masih pelajar, sejak kamu umur 12, 13, 14, kamu harus mulai menentukan value apa yang mau kamu bawa dalam kehidupanmu. Apakah value yang asal-asalan? Apakah value dunia ini atau value kerajaan surga? Dan visi kita ini akan melahirkan cara berpikir kita. Bagaimana way of thinking yang akan kamu miliki. Dan akhirnya akan menentukan cara kamu untuk bertindak. Cara kamu untuk mengambil keputusan. Semakin tinggi visi kamu, semakin tinggi standar hidup kamu. Kalau visimu yaudahlah saya mah gini-gini aja. Ya udahlah kayak sera-sera gimana nanti aja. Gimana Tuhan membawa. Akhirnya kita di situ-situ aja. Tetapi kalau kita punya visi yang tinggi, maka standar hidup kita pun akan tinggi. Karena kita tahu bahwa visi Tuhan pasti besar. Dan visi Tuhan yang besar membutuhkan segala hal yang maksimal, membutuhkan spirit of excellence. Gak bisa tuh asal-asalan aja, gak bisa tuh gimana nanti. Nah teman-teman, kunci mendapatkan visi itu apa sih? Begitu banyak orang yang nanya sama saya bilang gini, Kak gimana sih dapetin visi? Kak gimana sih caranya tahu visi Tuhan?
Teman-teman gak ada seorang pun yang tahu dengan jelas 100% dari lahirnya sampai matinya akan ngapain. Tentu gak ada ya. Tapi di Efesus 3 ayat 20 dikatakan begini. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi siapa teman-teman? Bagi Tuhan. Tuhanlah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau yang kita pikirkan. Jadi teman-teman, kuncinya buat mendapatkan visi Tuhan adalah satu, berpikir. Karena Tuhan membuat kita memiliki pemikiran adalah untuk kita berpikir. Yang kedua, berdoa. Berpikir aja cukup? Tidak. Berdoa aja cukup? Tidak. Kita harus berpikir dan berdoa. Teman-teman, biasakanlah untuk berpikir dan berdoa. Berdoa dan berpikir, dua hal itu tidak dapat dipisahkan. Jangan sampai kita bilang, saya sih berdoa aja doang, berdoa saja cukup. Saya berdoa sepanjang hari, 24 jam. Tidak bisa. Atau saya sudah berpikir habis-habisan, sampai saya capek, sampai saya sakit. Tapi gak berdoa, tidak bisa teman-teman. Berpikir dan berdoa seperti yang Efesus 3 ayat 20 katakan. Karena Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan kita pikirkan. Teman-teman, apa sih yang harus dipikirkan dan didoakan? 3 hal simple. Buat teman-teman pelajar, apa yang bisa kalian pikirkan dan kalian doakan? Kan banyak ya yang mau didoakan. Teman-teman bisa fokus kepada 3 hal ini. Yang pertama, pendidikanmu. Doakan pendidikanmu. Saat ini kamu sedang sekolah mungkin SMP, SMA, atau mau kuliah, atau sedang berkuliah bahkan yang kamu kebetulan sedang menonton khotbah hari ini. Teman-teman doakan pendidikanmu. Always pray for your education. Karena Allah kita akan selalu membawa kita semakin hari semakin maju, semakin hari semakin naik dan bukan menjadi turun. Yang kedua, doakan pelayananmu. Kita diciptakan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Kita diciptakan bukan untuk melayani diri sendiri, tapi untuk melayani orang lain, untuk memberkati orang lain. Teman-teman, doakan pendidikanmu, pelayananmu, dan yang ketiga adalah relasi. Sama-sama katakan relasi. Doakan relasimu dengan keluarga, relasimu dengan adikmu, dengan kakakmu, relasimu dengan teman-temanmu. Doakan untuk relasi masa depanmu. Doakan. Karena hidup kita ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya relasi. Kamu boleh sangat pintar, tapi kalau kamu tidak bisa berelasi, kepintaranmu tidak akan berguna. Kamu boleh cemerlang, ranking 1, juara segala macam, tapi kamu gak pernah berelasi, maka segalanya akan sia-sia. Karena Yesus pun mati di kayu salib untuk relasi antara kita dengan Tuhan. Dan Tuhan juga mati untuk manusia agar manusia ini bisa berelasi. Teman-teman, waktu kita berpikir dan berdoa, setelah itu kita harus belajar untuk mendaratkan doa-doa kita, mendaratkan pemikiran-pemikiran kita. Bukan hanya ada di dalam doa, di dalam pikiran saja, tapi mari kita buat goal. Teman-teman udah pernah dengar yang ada satu hal yang memudahkan kita untuk membuat goal setting. Disebutnya SMART goal setting. SMART ini singkatan dari S-nya spesifik. Yang pertama, pastikan apa yang mau kamu rencanakan itu spesifik teman-teman. Misalnya, kamu mau merencanakan, saya punya goal ingin lebih rohani. Banyak banget orang bilang, saya pengen lebih rohani. Atau saya pengen lebih sehat. Atau saya pengen lebih pintar. Lebih sehat, lebih rohani, lebih pintar, itu bagus tapi kurang spesifik. Buatlah lebih spesifik. Misalnya, saya mau membaca firman Tuhan setiap hari. Baca Alkitab setiap hari, spesifik, that's good. Lalu yang kedua, M, measurable, bisa diukur. Bisa diukur membaca Alkitab setiap hari. Ada ukurannya teman-teman, setiap hari. Mau kapan? Mau setiap hari. Lalu yang ketiga, achievable, bisa diraih atau tidak. Kalau kita katakan saya mau membaca firman Tuhan setiap hari dan setiap hari saya mau membaca 1 buku Alkitab. Tentu itu tidak achievable. Karena nggak mungkin kita membaca Alkitab dari sampul depan sampai sampul belakang dalam 1 hari. Sekali waktu ketika saya sedang bersekolah di sekolah Alkitab,
di Australia, di Youth with a Mission, saya dan teman-teman merencanakan untuk membaca Alkitab full dari Kejadian sampai Wahyu tanpa berhenti. Kita mengambil bagian, kami ber-12, kita bikin grup bertiga dan kita ambil bagian untuk membaca setiap orang 3 pasal bergantian. Lalu setiap orang membaca 3 pasal bergantian tanpa berhenti, kita ambil giliran. Nanti ada yang tidur jam 8 malam, nanti jam 9 malam bergantian lagi, jam 10 malam bergantian lagi, begitu terus. Dan akhirnya dari awal Kejadian sampai Wahyu selesai dalam waktu 36 jam. Jadi bukan dalam waktu 24 jam, itu akan sangat sulit untuk di-achieve. Apalagi saya waktu itu mencapainya 36 jam itu bersama dengan 12 orang. Kalau seorang gak mungkin. Jadi buatlah target yang bisa kamu raih. Jadi misalnya achievable itu adalah 1 hari saya mau baca 3 pasal. 1 hari 3 pasal bisa dong teman-teman. Karena kurang lebih 3 pasal itu dicapai ya 15 menit teman-teman. You can do that. Bilang ke diri sendiri, I can do it. Lalu yang keempat, R. R-nya realistic. Selain bisa dicapai juga realistik. Kalau baca Alkitab 1 hari mau 20 pasal bisa sih. Tapi kelihatannya 20 pasal hanya bisa ketika kamu sedang liburan. Kalau nggak liburan ada PR, ada les, harus sekolah, ada waktu pergi bersama teman, ada waktu keluarga. Kelihatannya walaupun bisa tapi kurang realistik. Capailah yang realistik dan bisa kamu capai setiap hari. 1 hari 3 pasal realistik, cukup realistik karena kurang lebih mengambil waktu 15 sampai 20 menit. Lalu apa lagi? Yang kelima, T, timeline. Ada waktunya. 1 hari saya mau baca firman Tuhan 3 pasal dan saya mau baca kitab setiap jam 5 pagi sampai 5.30 pagi. Karena saya sekolah jam 7.15. Ada timelinenya teman-teman, ada waktunya. Jangan sampai kita bilang, saya mau baca Alkitab setiap hari, 1 hari 3 pasal. Kapan ya bacanya? Nanti deh gimana nanti kalau saya ada waktu. Pada akhirnya tidak akan pernah tercapai. Buatlah goal yang smart, yaitu specific, measurable, achievable, realistic, dan ada timelinenya. Mumpung sekarang belum masuk sekolah, kamu masuk sekolah minggu depan ya teman-teman. Buatlah goal bagaimana kamu mau menjalani semester barumu ini. Buatlah goal yang spesifik sesuai dengan SMART goal setting. Lalu teman-teman, apa aja sih yang bisa dibuat goal? Ada 7 area untuk goal setting ini teman-teman. Jangan cuma buat goal untuk kerohanianmu ya. Karena hidup kita bukan hanya hal rohani saja. Dan di samping itu hidup kita ini bukan cuma soal pendidikan aja. Bukan cuma soal sekolah aja. Hidup kita ini mencakup banyak hal. So saya mau share 7 area goal setting. Area pertama pertumbuhan rohani. Kenapa rohani duluan Kak? Of course karena kerohanianmu adalah inti dari hidupmu. Itu adalah core dari hidup kamu. Allah adalah roh. Dari awal waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dia memberikan roh kepada Adam sampai Adam menjadi manusia. So pertumbuhan rohanimu adalah hal yang sangat amat penting. Jangan sampai kamu sangat pintar dalam pendidikanmu, dalam segala hal yang kamu bisa lakukan, skill kamu bertumbuh, tapi kerohanianmu mandek. Jadi yang pertama, buatlah goal setting secara smart di pertumbuhan rohani. Yang kedua, pelayanan. Yes, pelayanan. Jangan sampai pelayananmu hari ini dari 3 tahun lalu sampai sekarang melayani mulai kelas 7. Sekarang kelas 9, mau naik SMA. Tapi pelayananmu gitu-gitu aja, flat. Teman-teman, buatlah goal dalam pelayananmu. Goal yang smart. Maksudnya apa Kak? Apakah saya harus semakin banyak pelayanannya? Bukan semakin banyak, tetapi semakin mendalam. Kamu menemukan mana area pelayanan yang memang kamu diciptakan untuk itu dan memang kamu cocok di situ. Di awal melayani, semua orang ingin mencoba semuanya. Ada yang bilang, saya mau jadi usher, sama saya mau jadi fotografer, sama saya mau jadi pelayanan di worship team, sama saya juga mau ini, mau itu. Banyak sekali yang mau diambil tanpa tahu mau fokus di mana. Temukan fokusmu di mana, perdalam lagi. Sehingga bukan cuma memberikan pelayanan, tapi kamu juga bisa melatih orang lain. Bukan cuma melakukan tugasmu, tapi kamu juga bisa mengajari orang lain. Jadi yang biasa kamu kerjakan,
kamu bisa share dan ajari adik-adikmu yang lebih muda. Remember, pelayanan kita bukan cuma sama generasi kita aja, tapi kita melayani generasi demi generasi. Lalu apalagi area ketiga, pendidikanmu, skillmu. Buat goal untuk pendidikanmu, untuk skillmu. Bukan cuma goal di nilai rapot, tapi pastikan, saya tahun ini pengen bisa main gitar 1 lagu minimal. Atau saya pengen membaca 2 buku tentang bagaimana cara untuk membaca cepat misalnya. Ada goal teman-teman yang kamu rencanakan secara smart sehingga pendidikanmu dan skillmu meningkat. Penting banget untuk spend waktu dan invest untuk dirimu sendiri. Yang keempat, goal yang bisa kamu buat adalah goal dalam keuangan. Berapa banyak di sini yang dikasih uang jajan seminggu dikasih uang hari Senin, nanti dikasih lagi Senin depannya. Jangan sampai keuangan kamu dikasih hari Senin, Selasa udah habis. Lalu Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kamu gigit jari. Teman-teman hari Minggu pergi nonton, kamu gak punya uang. Kenapa? Udah dihabisin di hari Senin. Jangan sampai ya teman-teman. Buatlah rencana, mau makan apa, mau bekal enggak. Kak, saya suka ada patungan buat ulang tahun teman. Buatlah planning, sisihkan uang untuk nanti ikutan patungan. Kalau ada teman kamu yang ulang tahun, atau teman kamu yang mungkin sakit, pengen patungan ngirim sesuatu buat dia. Buatlah rencana untuk keuangan kamu dari sekarang. Jangan nunggu nanti ketika sudah bekerja, tapi belajarlah, latihlah dirimu punya perencanaan keuangan dari sejak kamu pelajar. Lalu yang kelima, keluarga. Maksudnya gimana? Rencanakanlah, buatlah goal. Saya pengen di semester ini dari bulan Juli ini setidaknya 1 bulan 1 kali saya berdoa bersama keluarga. Misalnya saya pengen berdoa setidaknya nanti saya akan coba ajak hari Senin, siapa tahu si papa mama mau nih hari Rabu atau hari Kamis. Rencanakanlah ada goal atau saya pengen berdoa bersama dengan adik saya, dengan kakak saya setidaknya seminggu 1 kali. Buatlah goal untuk keluargamu. Saya pengen mengunjungi kakek nenek saya setidaknya 2 bulan 1 kali. Ada goalnya teman-teman. Yang keenam, kesehatanmu. Olahraga enggak nih selama liburan? Makananmu bagaimana? Apakah kamu makan apa aja yang depan mata? Tanpa mempertimbangkan ini sehat atau enggak. Jangan sampai kita pintar, jangan sampai kita rohani, tapi kesehatan tubuh kamu gak dijaga. Ada olahraga yang perlu diperhatikan, ada makanan yang perlu direncanakan, ada jam tidur teman-teman. Jam tidur itu adalah malam hari, jangan sampai terbalik. Dari malam sampai pagi main game, nonton drakor, maraton, lalu besokannya ngantuk malah tidur. Jangan terbalik ya teman-teman. Pastikan hidupmu sehat. Dan area terakhir yang bisa kamu bikin planning adalah area kepemimpinan. Yes, Tuhan pengen agar kita semua memimpin. Minimal kita memimpin hidup kita sendiri. Tapi teman-teman bukan cuma itu. Tuhan juga akan membawa kamu untuk memimpin di area dimanapun kamu berada. Di sekolahmu, di keluargamu, di tengah-tengah persahabatan kamu, di tengah-tengah komunitasmu, Tuhan akan mengajari kamu bagaimana untuk memimpin dengan baik dan benar. Tentu buatlah planning. Saya biasanya ikutan student cell, tapi ini saya udah tahun kedua nih ikutan student cell. Gimana ya supaya saya meningkat dalam leadership saya? Gimana caranya? Ternyata saya harus ikut training fasilitator, cara memfasilitasi grup. Setelah itu saya harus menyediakan waktu untuk ikut training caranya membagikan edifikasi. Setelah itu saya harus ikut training bagaimana caranya untuk melakukan administrasi yang baik. Kalau kamu gak sediakan waktu untuk meningkatkan kepemimpinan kamu, saya gak ada waktu deh buat training-training. Saya sibuk sama teman saya sibuk untuk main. Pada akhirnya your leadership gak akan meningkat. Sediakan waktu buat goal yang smart. Teman-teman, my life, my blueprint. Tuhan sudah punya rencana buat kehidupan kamu. Cari tahu, berdoa dan berpikir. Setelah kamu tahu, buat rencana. Dalam segala area kehidupan kamu, Tuhan mau bekerja. Karena Tuhan akan mendatangkan kebaikan dalam segala hal untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Hari ini teman-teman, bagaimana kehidupanmu? Bagaimana perencanaanmu? Bagaimana selama setahun kemarin? Rapot kamu apakah memuaskan atau tidak? Rapot kamu apakah menggambarkan hasil usahamu kemarin?
Bagaimana pelayananmu, bagaimana keluargamu, bagaimana keuanganmu dan kesehatan kamu. Hari ini gimana pun keadaan kamu, Tuhan akan bawa kamu terus maju. Kak udah baik, that's good, tingkatkan lagi. Kak kayaknya saya terpuruk deh, kacau balau. Tenang aja, Tuhan akan berikan kekuatan untuk kamu mengurai semua kerumitan sehingga kamu mampu untuk membangun kembali, rebuild your life. So this is your life and God has a blueprint of your life. Datang pada Tuhan dan katakan, Tuhan saya mau berjalan dalam blueprint yang Tuhan kasih. Saya mau berjalan dalam rencana yang Tuhan kasih karena saya tahu itu adalah yang terbaik bagi saya. Saya mau undang teman-teman, yang pertama saya memberikan tantangan kalau kamu mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan untuk tahu siapa Tuhan, tapi untuk mengenal secara pribadi siapa Yesus dalam hidupmu. Dan yang kedua, kalau kamu mau untuk berjalan dalam rencana Tuhan, untuk membuat goal secara smart, bukan hanya berjalan begitu saja. Saya mau ajak kamu untuk mengatakan, ya Tuhan, saya mau berjalan, saya mau hidup dengan wise, dengan smart. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami mendengarkan kebenaran firman. Dan hari ini saya berdoa untuk setiap teman-teman yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk menerima Engkau, hari ini Tuhan, jadilah Juru Selamat. Ampuni kehidupan kami yang berdosa, ampuni kehidupan kami yang selama ini membuang-buang waktu, wasting our life. Hari ini kami untuk mau bertobat Tuhan dan mulai untuk merencanakan hidup kami dengan baik karena kami tahu hidup kami ini berguna dan berharga di mata Tuhan. Kami berdoa biar hari ini setiap teman-temanku Tuhan yang mau untuk berjalan dalam rencana Allah, ada keputusan yang tepat, ada keputusan yang bijaksana dan penuh hikmat untuk menjalani hari-hari mereka dengan smart, membuat goal setting dalam setiap area kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami yakin bahwa Roh Kudus akan terus menuntun kami dalam kehidupan yang penuh dengan hasil bersama dengan Engkau. Ada buah-buah roh yang akan dihasilkan karena Tuhan Allah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, dan saat ini jemaat Allah, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan kau berhasil, menjadikan kau mampu untuk merencanakan hidupmu dengan penuh hikmat, dengan penuh kebijaksanaan, karena Tuhan Allah menyertai hidupmu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman yang mau untuk sharing dan didoakan, kamu boleh scan QR code di bawah ini. Ada pendoa yang siap untuk mendoakan kalian. So happy weekend, God bless you.